Hari ini saya senang sekali terus terang karena rasa-rasanya jarang di hitam putih ada bintang tamu lain yang matanya saingan sama saya gitu ya. Minimalisnya saingan gitu. Halo Yuka. Tapi walaupun senang saya agak sedikit sedih, ya sedih-sedih enggak gitu ya. Karena untuk pertama kalinya tahun ini Natal itu harus saya habiskan dengan bekerja. Karena film saya ngenes mau rilis tanggal 30 jadi sekarang promo keliling-keliling. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Walaupun nanti kalian nggak nonton filmnya nggak apa-apa, yang sekarang tepuk tangan dulu aja. Yang penting saya sekarang ngerasa seolah-olah kalian peduli gitu ya. Kita nggak nonton nggak apa-apa. Tapi Natal itu momen yang luar biasa dan mungkin nggak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Natal itu dirayakan tanggal 25 Desember itu hanya kesepakatan manusia aja gitu ya. Dirayakan sebagai kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember itu mulai dirayakan kayak gitu tanggal sekitar abad keempat. Ini kesepakatan yang dibuat oleh Kekaisaran Romawi. Jadi Yesus nggak beneran lahir 25 Desember, nggak beneran terus bintangnya Capricorn gitu, nggak ya. Jadi itu hanya perkiraan kesepakatan manusia aja. Dan banyak hal yang berhubungan dengan Natal juga hasil kesepakatan manusia gitu. Tradisi-tradisi yang dibuat oleh manusia. Misalnya Sinterklas gitu. Ada yang tahu Sinterklas ya? Ini sebenarnya kalau direnungkan konsep yang aneh gitu. Ini mulai Sinterklas ini sebenarnya udah cukup lama. Udah berabad-abad ada di budaya kita. Tapi sebenarnya kalau direnungkan aneh gitu. Ada om-om senang pakai baju merah gitu. Duduk di mall terus anak-anak pada nyamperin, ih agak-agak merinding. Serem sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kadang-kadang ada beberapa nuansa Natal yang dibuat bukan karena kepentingan religius atau nggak ada hubungannya sama Natal itu sendiri, tapi karena budayanya akhirnya kita kebiasaan, custom gitu ya. Kayak di film-film kita biasa identik dengan salju gitu. Makanya di beberapa mall di Jakarta kalau Natalan itu di dalam mall suka dibikin hujan salju. Ada yang pernah nyobain nggak? Saya pernah lagi di satu mall di Jakarta, tiba-tiba mereka membuat hujan salju di situ. Terus ada kayak serpihan putih gitu jatuh dari atas gitu. Yang saya mikir adalah oke, ini seru sih, tapi putih-putih ini apa ya? Jangan-jangan ketombe. Di atas gitu ada yang lagi gini gitu. Lagi ya. Sementara di bawah ya lucu ya, lucu ya. Aneh-aneh. Tapi nggak apa-apa lah. Luar biasa di sini episode spesial Natal, tapi di studio malah banyak hijabers. Tepuk tangan dong. Ini baru. Jadi hitam putih ini luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika tuh bukan cuma slogan yang ada di dinding, di burung Garuda. Nggak benar-benar diwujudkan. Ya kan? Dan ini salah satu hal yang indah tentang Indonesia menurut saya adalah keberagaman suku bangsa dan agama gitu ya. Saya Kristen, anak saya yang besar sekitar umur 6 tahun. Anak umur 6 tahun itu udah mulai belajar tentang agama, tentang Tuhan, belajar berdoa. Udah mulai. Tetangga saya sebelah rumah itu Muslim. Dan anak kami suka main bareng. Suatu hari anak saya yang Kristen ini, dia mau main ke rumah tetangga. Terus dia pamit sama saya, karena dia sering main sama temennya, mungkin dia mendengar kebiasaan temennya ini. Terus dia pamit sama saya, pamitnya kayak gini. "Pak, aku mau main ke sebelah dulu ya. Assalamualaikum." Terus saya bingung. "Ma, anak kita pindah agama ya, kok aku gak tahu." Tapi hal-hal seperti ini, ya namanya juga anak kecil ya. Mungkin dia biasa mendengar berarti si temennya ini berarti sopan banget, dia biasa di rumah bilang assalamualaikum ke orang tuanya. Jadi anak gue denger terus jadi ikut-ikutan gitu. Saya harus makasih, terima kasih. Apa kabar Nas? Baik, baik. Halo. Silakan dulu, Yang diceritakan sama Ernest itu memang benar gitu. Maksudnya ada beberapa hal. Yang pertama kalau bicara tentang anak, Aska pun saya ajarin berbagai agama. Oh gitu. Karena ibunya Muslim, sayanya Kristen. Jadi dia belajar agama Muslim dan dia belajar agama Kristen juga. Satu saat ketika dia besar, dia bisa memilih agamanya sendiri. Karena kebanyakan manusia itu bukan memilih tapi dipilihkan oleh orang tua. Kalau Anda lahir di keluarga orang tuanya Buddha, Anda jadi Buddha. Kalau Anda lahir di keluarga Muslim, Anda jadi Muslim. Anda dari keluarga Kristen, Anda jadi Kristen. Jadi tidak sempat untuk belajar dan memilih. Nah kalau ini biarkan dia memilih sendiri. Karena pada dasarnya semua agama sama dan baik.
Yang jahat itu adalah manusianya kadang-kadang, bukan agamanya. Dan tadi benar juga bahwa untuk informasi memang tanggal 25 itu bukan hari lahirnya Yesus Kristus ya. Itu kalau nggak salah kesepakatan Raja Konstantin pada saat itu. Dan Santa Claus ini adalah buatan dari produk minuman. Salah satu minuman terkenal di Amerika ya. Yes. Tapi Nas, Iya. nah gimana nih dengan tadi kan lu bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dan sebagainya. Apa rasanya hidup di Indonesia yang memang berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, apalagi lu kelihatan banget nggak mungkin Papua kan? Arab banget. Ernest, ini berapa? Gue masih bisa ngelihat sih. Thank you loh. Sebenarnya kayaknya kalau dari lahir tinggal di Indonesia gitu ya dan ngelihat keberagaman yang ada di Indonesia, sebenarnya kadang-kadang konflik-konflik yang dimunculkan atas nama agama itu politik lah ya, kepentingan segelintir golongan atau orang tertentu yang memanfaatkan agama untuk mencapai kepentingannya dengan memantik berbagai konflik. Karena sebenarnya secara natural masyarakat kita nggak gitu kok gitu. Iya, kita lihat di seluruh Indonesia masyarakat berdampingan berbagai macam suku, bangsa dan agama. Kayak kalau di keluarga gue, di keluarga istri itu ada yang Kristen, ada yang Islam. Ya kalau lagi Natalan di rumah ya rame di rumah, yang Islam juga datang, kita kayak gini kumpul-kumpul silaturahmi nggak ada masalah. Lebaran pun begitu. Lebaran sebaliknya gitu. Jadi rasanya sih pada dasarnya masyarakat kita cukup majemuk dan rasanya penuh kekeluargaannya. Cuma kadang-kadang ada oknum dan golongan tertentu yang pengen memanfaatkan, membuat keributan biar kesannya wah berantem, padahal mah kayaknya emang enggak. Tapi bukannya lu ngerasain pada saat tahun 98 gereja dibakar, itu gereja lu juga yang dibakar? 98 itu gereja gue dibakar dan itu Natalan yang paling berkesan sih karena waktu itu dari pihak gerejanya sengaja nggak mau langsung diberesin si puing-puingnya itu, kita mau ibadah Natal di situ di tengah si puing-puing itu. Jadi mungkin dari kecil sampai dewasa satu kalinya benar-benar ibadah malam megang lilin sambil nangis sih pas tahun 98 itu doang, karena kita ibadahnya tuh benar-benar di puing-puing tembok dan kayu-kayu yang udah angus gitu, sengaja ibadah Natal di situ. Gila sih suasana. Tapi itu justru yang the most beautiful time itu. Iya, akhirnya jadi ya luar biasa lah, pengalaman berkesan. Ya nggak berarti gue pengen gereja dibakar lagi ya, tapi maksudnya itu pengalaman yang berkesan banget waktu itu. Gitu. Iya. Tapi justru indah ya. Justru indah banget. Momennya dapet banget kan. Iya, momennya melankolis. Kalau Kak Ernest udah siapin kado buat Natal, buat anak-anak? Enggak sih ya, kado. Gue nggak pengen anak gue keseringan dapet kado, keenakan. Kan Natal kan setahun sekali. Iya sih, ulang tahun juga setahun sekali. Iya. Soalnya gue dulu digituin sama bokap gue. Gimana tuh? Gue minta waktu masih kecil balita gitu kan ulang tahun dikasih kado. Tapi begitu udah mulai umur-umur, kalau nggak salah terakhir kali gue dapet kado itu umur 10. Setelah umur 10 nggak dikasih kado lagi. Kalau mau dapat sesuatu harus berusaha. Kalau ulang tahun doang semua anak juga ulang tahun. Entah bokap gue pengen ngajarin nilai hidup atau emang pelit gitu, gue juga nggak tahu. Tapi in a way, ya juga ya anak-anak nggak usah seringan dikasih ulang tahun kado, Natal kado, udahlah biarin aja. Tapi actually anak sekarang memang beda banget, beda banget. Aska aja contohnya ya, mungkin karena teman sekolah dan sebagainya dan apalagi sekarang dengan Google, YouTube dan sebagainya, anak gua nggak percaya Santa Claus. Nggak percaya ya? Dari kecil nggak percaya, apalagi di mall-mall tuh kan. Gua pernah lihat Santa Claus, pindah mall Santa Claus banyak banget perasaan. Ada yang hitam, ada yang kurus. Kritis lah ya. Anak lu percaya nggak? Dari kecil emang nggak diajarin, karena orang tua ada yang sengaja diajarin untuk percaya, ada yang diajarin untuk dikasih tahu dari awal, dijelasin bahwa ini cuma fairy tale gitu. Kalau gue termasuk yang memang ini cuman ya lucu-lucuan aja buat gue, ini badut, semacam badut Ya lah itu gitu. mengedukasi atau karena pelit? Nggak mau misleading aja gitu ntar. Tapi gue punya temen yang anaknya sampai SD pun dikasih percaya sama Santa Claus karena argumen dia adalah gue pengen anak gue bisa
fantasinya hidup aja gitu, hidup fantasinya. Jadi biarkan anak-anak bermain dengan fantasinya. Nanti pada saat dia dewasa dia belajar bahwa oh itu nggak beneran ada, tapi nggak apa-apa gitu. Iya, Jadi ya, At least you don't destroy the fantasy. iya itu dia. So ya it's all good lah. Kalau Yuka gimana Yuka? Percaya pada Santa Claus dulu? Waktu kecil sih enggak. Soalnya Sudah gede malah percaya. iya, Bisa loh, lo bisa loh, siapa tahu kan? Waktu kecil enggak, waktu gede, wah. waktu kecil enggak. Soalnya mama kan yang sering beliin kado kan mama. Mama nggak bilang, oh ini dari Santa Claus ya. Bukan, ini mama yang belikan gitu. Jadi Agak jangan rugi. bilang terima kasih sama Santa Claus, mama yang belikan. Oh, iya, Oh, iya. makasih mama gitu. Jadi- Jadi dari kecil udah nggak percaya Santa Claus. Udah nggak percaya Santa Claus. Tadi Yuka pada saat Natal ada job lo, ada job Natal? Natal nggak jobs, ya ini lagi promo aja keliling-keliling. Keliling-keliling. Lagi keliling promo. Kan film Ngenes kan rilis 30 Desember, jadi ya keliling-keliling. Film lagi apa Kak promo. Ernest? Film apa? Sih. Tolong disimak ya, film apa? Jadi film saya yang ada Cika Jessica-nya itu, Apa? tapi nggak ada Dedinya. Maaf. Saya sempat lihat posternya karena kamu kan ke sosmed semua ada posternya. Kenapa namanya dia paling kecil di bawah ya? Mas Dedi kan cameo satu scene doang. Enggak, tapi kan ada 3 bagian tuh. Satu gede, tengah-tengah, setengah. Jadi Terus font gini, yang udah kecil banget itu. semakin Saya besar sampai harus nyari loh. Oh ada alasannya. Semakin besar honornya, semakin bawah dia namanya. Oh, tapi honor gue juga dulu gak gede-gede banget juga sih. Tapi kan lo jadi akhirnya gara-gara begitu jadi Ya. nggak ngumpul sama keluarga dong. Ya nggak apa-apa lah. Ya keluarga ngerti lah, maksudnya kebetulan lagi harus promo film segala macam. Toh kumpul sama keluarga kan. Saya nggak sebenarnya- mau, kok saya lebih pilih kumpul sama keluarga daripada saya harus pilih promo film kamu. Ya, iya. Iya kan? Ya kan Kalau kita film- gak ada urusannya sama Mas Dedi. Kalau film sendiri gimana kira-kira nih? Film sendiri Triangle. harus dipromosiin Ini deket-deket. kan bicara film kamu. Ini filmnya Ernest. Dia milih untuk promo dibanding sama keluarga. Saya mah mending sama keluarga daripada bandingin promo film Ya, dia. saya Ernest Rakasa, selamat malam. Jangan. Triangle movie Natal tahun depan dipromosiin lah. Amin. Nah, itu gimana tuh? Iya nggak apa-apa, maksudnya ya keluarga suami istri bokap nyokap mertua juga udah ngerti, memang sekarang lagi kebetulan lagi keliling-keliling Keluarga, suami, promo. istri, bokap, nyokap. Maksudnya gimana ya? Saya lagi keluarga mencerna inti, kata-kata Anda. maksudnya keluarga inti, istri, anak-anak, dan keluarga bokap dan keluarga mertua sudah paham kondisinya. Dia Oh, lagi sudah sibuk paham. promo film Ngenes, jadi ya nggak apa-apa lah. Tapi anak-anak gimana ngertinya? Ngerti kan, anak gue yang gede ikut main satu scene. Oh, Iya. jadi dia tahu. Iya, habis berusaha mencari bakatnya nih anak apa kira-kira, kayaknya komedi kayaknya, habis nyanyi jelek, ngegambar jelek. Ini anak bakatnya apa sih? Tapi ternyata Pas acting bagus. diajak acting komedi, dikasih 1 kali 2 kali diajarin skrip, langsung bisa main gitu. Jadi mungkin bakatnya komedi kali ya. Ya memang harus dicari ya. Yuka, Harus dicari. jangan dilihatin doang, itu bisa dimakan loh. Iya, ini silakan. Kalau saya kan Kok masih Yuka di- doang? Yuka doang yang disuruh. Nah, saya Oh, justru itu tantangan karena dia lagi diet. Oh lagi diet. tantangan dari Mas Dedi. Oke. Dia lagi diet, saya tawarin makanan gitu loh. Tergoda Dilihat- nggak? Tergoda kali. Tapi Tergoda kan, ini orang mana sih sebenarnya? Namanya Jepang, ngomongnya goreng. campur Inggris. Ditawarin makan tergoda kali. Cobain silakan. Ini rasanya enak. Kenapa kamu Ayolah, yang jangan makan? nambah 1 kilo. aduh jangan. Ini nastar bukan? Ini nastar. Oke. Kayaknya sih nastar, coba deh. Ya. Oh, iya, Luar biasa ya. Itu padahal set loh. Bengong. Itu set barusan dari acara versus, terus acara BEM kita pindahin. Jadi kita bilang, nggak beneran Mas Dedi ini bisa dimakan. Bareng-bareng. Coba, gue udah nyoba. Hmm. Ini kue bukan dummy, ini kue beneran. Sisa dari hitam putih Natal tahun lalu. Kalau Mas Dedi ambil aku Oh, ambil. saya makan, ayo. Saya makan Tuh, satu. kamu Mas makan Dedi satu. aja. Enak loh. Yuk, ayo makan. Hap. Mari ya. Takut diracunin harus diracunin dulu gitu. Wah, langsung gendutan. Ih, Wah, parah. Wah. Kita lagi satu ini mana-mana tetap di hitam putih. Lo bayangin kalau Sinterklasnya OCD, perutnya six pack, dadanya bidang, kepalanya botak.